Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang perempuan namanya Wina. Umurnya 25 tahun dan dia tuh lagi ngerantau ke Jakarta sekitar tahun 2009. Oke. Nah, karena dia tinggal di Jogja dan dapat kerja di Jakarta, akhirnya dia tuh pindah ke Jakarta dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan Di? di daerah Jakarta Timur, Moy. Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana. Oke. Jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede, tapi bangunannya tuh tua. Cuma satu lantai dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya. Oke. Tapi tuh baru keisi 4 kamar, jadi ditambah Wina totalnya 5 kamar. Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya, dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya. Terus di hari itu juga Wina dikasih tahu, pokoknya kalau ada bunyi-bunyi berisik, diemin aja. Di situ Wina penasaran dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya. Namanya tuh Bowo. Emang kalau berisik tuh ada apa ya Mas Bowo? Terus Mas Bowonya ini tuh bilang, kamar sebelah kamu maksudnya. Suka berisik orangnya yang nempatin, jadi maklumin aja ya. Nah denger itu Wina bilang, oh iya mas, kirain ada apa. Oke mas, makasih banyak ya. Udah beres pindahannya sekitar jam 2 siang, Wina rebahan tidur-tiduran sampai akhirnya dia tuh ketiduran dan kebangun pas azan maghrib. Wina tuh kaget banget sampai dia kelewatan asar. Akhirnya dia ngambil wudhu kan karena mau sholat maghrib. Dia nyiapin tuh mau kena sama sejadahnya di lantai kamarnya. Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya, karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar, Wina ini dengar kayak ada suara berisik di dalam kamarnya. Tapi tuh dia mikir kayaknya mah dari kamar sebelah deh. Akhirnya dia lanjut ambil wudhu. Nah pas udah selesai, dia tuh keluar kan dari kamar mandinya. Dia ngelangkah satu kaki masuk kamarnya. Pas dia nengok kiri, Wina ngeliat mukenanya dia tuh kayak dipakai sama orang. Oh. Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya. Tapi karena kiblatnya tuh ngadep ke jendela dan posisi kamar mandinya itu tuh di dekat pintu, jadi si orang yang pakai mukenanya tuh nggak kelihatan kan siapa. Jadi dia tuh berdiri di belakang orang itu. Iya betul Moy. Oh, dipunggungin gitu. Benar Oke, dipunggungin. terus? Akhirnya kaget banget Wina sampai teriak, astagfirullah. Pas dengar kalimat itu, tiba-tiba mukenanya Wina tuh jatuh langsung ke bawah. Dan orang yang pakai itu tuh jadi bener-bener gak ada. Di situ Wina lemes banget ngeliatnya dan langsung duduk di lantai sambil istighfar. Oh, gue juga lemes dengernya nih. Akhirnya Wina langsung telepon temennya yang di Jakarta, namanya Aya, dan minta Aya untuk ke kosannya buat nemenin Wina. Karena kebetulan kantornya Aya juga di daerah Jaktim, jadi Aya mau ke kosan Wina tuh buat nemenin Wina sekalian juga nginep gitu loh Moy. Untung ya. Iya, dan udah lama gak ketemu juga kan. Oke, terus? Selama nunggu Aya tuh Wina gelisah banget, kayak nelfon-nelfonin mulu. Terus gak bisa diem di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, Aya datang ke kosannya. Di situ Wina seneng banget karena lega kan udah ada yang nemenin. Ya. Terus Wina nyeritain lah ke Aya apa yang dia lihat tadi. Si Aya ini malah ketawa-tawa terus bilang, Win lo capek banget ya, udah istirahat Gi. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai jam 1 pagi. Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur. Terus di kakinya Wina tuh ada Aya lagi duduk sambil buka laptop. Terus mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Wina ini ketiduran dengan posisi yang sama. Terus Wina tuh denger Aya manggil-manggil, Win bangun Win, jam 2an aja lah tidurnya. Di situ Wina denger jelas dan bisa ngeliat Aya. Tapi pas Wina mau gerakin badannya, Wina gak bisa gerak sama sekali Moibi. Dia mau teriak juga gak bisa. Kayak ketindihan gitu. Akhirnya Wina maksain untuk berdiri dari kasur. Pas dipaksain juga tetap aja gak bisa. Pas dia ngeliat Aya, Aya tuh lagi buka laptop sambil ngetik. Tapi tiba-tiba selimut di sebelah Aya tuh kayak keangkat nyerupain siluet orang. Pas selimutnya berdiri sendiri, Wina maksain buat merem dan gak ngeliat ke arah Aya. Tapi pas Wina buka matanya, selimut yang berdiri tadi tuh berubah jadi perempuan. Mukanya bolong-bolong, hitam, dan lagi ngeliatin Wina sambil senyum lebar banget. Shit. Di situ karena Wina gak bisa apa-apa, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dan sosok perempuan itu pelan-pelan ngerangkak dan pindah ke sebelah Wina. Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu loh di sebelahnya Wina. Terus sambil senyum ngeliatin si Wina. Si Ayang ngeliat apa-apa, Nat? Ini kan karena Wina lagi ketindihan Moy. Jadi si Aya tuh masih sibuk main laptop aja. Oh. Nah terus di situ tuh Wina makin berontak, tapi tuh nggak bisa apa-apa kan karena